Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala dunya wad din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib pada kesempatan ini saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita dalam meniti tahapan kehidupan di dunia yang fana ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan taat kepadanya hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amal kebaikan dan meninggalkan segala bentuk amal kejahatan. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dimaklumi bahwa kehidupan di alam dunia ini berpasang-pasangan, sudah menjadi ketetapan sunatullah. Ada bumi, ada pula langit, ada laki-laki dan juga ada perempuan, bahkan terjadinya siang dan malam. Kemudian di antara keduanya terjadi hubungan yang harmoni, saling berkomunikasi, berta'aruf dan saling mengenal, bahkan saling memberikan kontribusi serta manfaat, sehingga menjadi proses keseimbangan. Sebaliknya akan terjadi ketimpangan apabila terjadi disharmoni di antara keduanya. Maka di antara pasangan tersebut tidak boleh saling menjauhi apalagi berselisih, merasa menjadi lebih dibandingkan dengan orang lain. Kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Akasir dari Anas bin Malik, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu dunya wala akhiratahu li dunya hatta yusibu minhuma jami'a fa inna dunya balaun ilal akhirati wala takunu kallan 'alan nas. Bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunianya karena mengejar urusan akhiratnya, dan bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya, karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Kita dapat memetik makna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita kaum muslimin untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan semestinya. Harus berimbang antara kebutuhan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sungguh tidak baik apabila setiap pribadi muslim hanya mengutamakan urusan dunianya saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Begitu juga sebaliknya, Islam tidak mengajarkan kepada kita dan umat manusia pada umumnya untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja sehingga melupakan kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa dunia merupakan sarana yang akan menghantarkan ke akhirat.
Dalam kehidupan ini manusia memerlukan harta benda sebagai kebutuhan fisiknya. Manusia perlu makan, minum, sandang dan papan untuk tempat hidup bersama keluarga. Semuanya harus dicari dan diusahakan. Harta bisa dijadikan wasilah perantara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal menunaikan ibadah haji, berkorban, mengeluarkan zakat, berinfak dan bersedekah. Lalu ibadah diperlukan pakaian untuk menutup aurat sehingga solat menjadi sempurna. Demikianlah seterusnya. Kebutuhan fisik jasmani dan duniawi menjadi penyempurna ibadah rohani. Berarti telah terjadi sinkronisasi proses keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian potongan makna dari penggalan kalimat hadis terakhir adalah jangan menjadi beban bagi orang lain. Maksudnya adalah bahwa kehadiran kita di dunia ini jangan sampai menjadi beban orang lain. Jangan memberatkan dan menyulitkan orang lain. Terdapat indun mining, makna yang tersembunyi bahwa umat Islam jangan hidup dengan bermalas-malasan, berleha-leha, apalagi malas bekerja untuk mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin rahimakumullah, sekurang-kurangnya ada 3 faktor keseimbangan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Yang pertama keseimbangan antara ilmu dan amal. Dalam menjalani kehidupan ini tidak boleh hanya menekankan kepada ilmu saja tanpa diimbangi dengan amal perbuatan yang nyata. Sifat seperti ini adalah sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah al taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jenis manusia yang disindir oleh Allah di dalam ayat ini adalah manusia yang hanya berkuat pada teori belaka dan menjalani hidup di atas konsep yang kosong. Dia mempelajari Islam hanya kulitnya saja. Islam hanya didiskusikan, diseminarkan tanpa ada praktek dan dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, seimbang antara harapan dan rasa takut, khauf dan raja. Jika jangan sampai terjadi pada pribadi muslim dalam menjalani kehidupan ini, hidupnya diliputi dengan rasa takut, cemas dan bimbang, termasuk takut akan dosa-dosa yang telah dilakukan sehingga menimbulkan rasa putus asa terhadap rahmat dan ampunan dari Allah. Sebaliknya, dia juga tidak boleh berlebihan dalam mengharap rahmat dan ampunan Allah sehingga meremehkan dosa-dosa yang dikerjakan, bahkan menganggap enteng dosa besar dengan dalih bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Nauzubillah. Muslim yang kuat, yang baik, mampu menggabungkan antara keduanya, menggabungkan rasa takut terhadap sisaan karena dosa-dosanya. Dalam waktu yang sama dia sangat mengharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengampun. Yang ketiga, seimbang dalam menjalankan syariat agama, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan.
Seorang muslim tidak boleh melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berlebihan melaksanakan amaliyah sunat tahajud sampai menghilangkan hak mata untuk tidur. Berlebihan dalam melakukan puasa tanpa berbuka untuk beberapa hari yang ditentukan, sehingga menghilangkan hak jasad untuk sehat. Hakikinya kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban syariat dan menaati sunnah, namun jangan sampai hak-hak yang lain terabaikan. Perhatikan nasihat sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi kepada sahabatnya Abu Darda. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, dan sesungguhnya tubuhmu juga ada haknya, dan sesungguhnya di istrimu juga ada haknya, maka berikanlah setiap yang memiliki hak tersebut haknya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita dikaruniai kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha menyeimbangkan kebutuhan duniawi demi kebutuhan dan kepentingan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Warḍallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa yastajib lakum wa yazkurullaha akbar. Aqimus shalah.